Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan pernah capek untuk menjaga protokol kesehatan. Karena dengan kita menjaga protokol kesehatan, maka sama saja kita itu melindungi diri kita, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, gitu, dan bangsa negara ini. Serta tetap senantiasa berdoa. Semoga pandemi ini segera berlalu dari negara kita, sehingga kita bisa hidup normal kembali, bisa bersekolah, ketemu teman, ketemu guru, gitu. Hidup seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Untuk yang muslim, untuk bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap berprestasi walau di rumah. Semangat, anak-anak hebat. Oke, materi kali ini sama seperti masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang grafik fungsi. KI-nya kita masih sama, kompetensi intinya. Ya, kompetensi inti pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Dan di sini butuh ya, kita wajib untuk toleransi. Terus kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3 ini sudah masuk ke ranah pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi inti 4 berhubungan dengan keterampilan mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Nah, inilah KI-nya. Sedangkan KD kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama 3.3, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Masih sama seperti pertemuan yang lalu. 3.4, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafik. Nah, inilah yang terbaru ya. 4.3, menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dan yang terakhir adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat fungsi kuadrat. Nah, inilah kompetensi dasar pembelajaran kita saat ini. Lanjut, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita tujuannya apa ya? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sama, menggambar fungsi kuadrat. Cuma bedakannya di sini adalah kalau kemarin kan menggambar fungsi kuadrat berdasarkan daerah asal. Kalau di sini kalian menggambar fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncaknya. 2. Menentukan nilai sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Kemarin kalian ketika pertemuan yang lalu kan sudah menggambar dan sudah mengetahui sumbu simetri itu seperti apa. 3. Menentukan nilai maksimum atau minimum dari grafik fungsi kuadrat. Oke. Dan terakhir adalah menyimpulkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi ketika kalian sudah selesai pembelajaran, kalian akan menyimpulkan nih, oh ternyata grafik fungsi kuadrat itu mempunyai sifat-sifat seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pemetaan. Nah, ini pemetaannya. Nah, dari sini fungsi kuadrat, ada pengertian fungsi kuadrat, bentuk umum, dan nilai fungsi kuadrat. Nilai kita sudah belajar. Nah, sekarang kita masih ke menggambar grafik, persamaan sumbu simetri dan titik puncak, dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi kita hari ini menghabiskan yang warna biru ini nih. Kita bahas yang warna biru ini. Terus dari sini nanti pertemuan berikutnya ada menyusun fungsi kuadrat. Dan yang terakhir adalah penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Atau secara kontekstual seperti apa sih gitu.
Lanjut, kita masuk ke materi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi menggambar fungsi kuadrat dengan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, kalian harus tahu dulu, kalian harus menguasai, kita harus mengulang lagi yang namanya persamaan kuadrat. Nah, ini materi bab 1 kemarin ya, bab sebelumnya. Nah, contoh, karena ketika kalian lupa dengan persamaan kuadrat, maka kedepannya akan sulit untuk menentukan grafik fungsi kuadrat dengan titik potong terhadap sumbu X. Karena titik potong terhadap sumbu X ini menggunakan persamaan kuadrat. Ya, contohnya ya, ini untuk mengulang kembali, X kuadrat min 3X min 10. Tentukan akar-akar persamaan atau penyelesaian dan nilai diskriminan. Nah, sini ada kata diskriminan. Masih ingat ya, diskriminan? Oke, sekarang kita masuk. Nah, X kuadrat min 3X min 10. Kemarin kan kita buka ya, 2 kurung X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 10. Gimana syaratnya? Iya, benar. Syaratnya itu kalian masih ingat. Jika P dikali Q, nilainya adalah A kali C, atau 1 dikali min 10 di sini. Jadi min 10. Syarat yang kedua, jika P ditambah Q ini, nilainya sama dengan yang tengah, atau yang B, yaitu min 3. Ya, jawabannya P dan Q-nya adalah min 5 dan 2. Boleh nggak Pak kalau plus 2 dan min 5? Boleh. Jadi P-nya boleh min 5 atau P-nya boleh yang 2. Nah, di sini baru X1-nya 5, X2-nya min 2. Nah, inilah titik akar-akar penyelesaiannya. Jadi dia mempunyai 2. X1-nya 5 dan X2-nya min 2. Lalu nilai diskriminan. Nah, diskriminan ingat kan? B kuadrat min 4AC. Nah, di sini kan harus tahu nih, A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana gitu. Nah, di sini A-nya 1, B-nya min 3, sedangkan C min 10. Ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B-nya adalah koefisien dari X, sedangkan C adalah konstantanya. Jadi jangan sampai lupa nih, karena kalau kalian lupa, kalian sulit menentukan nilai diskriminannya. Sehingga B kuadrat berarti min 3 kuadrat, min 4 kali A-nya 1 dikali C-nya min 10. 9 tambah 40. D-nya sama dengan 49. Nah, inilah nilai diskriminan. Pada persamaan kuadrat sebelumnya pun kan kita bahas ya, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, titik nilai X-nya gimana. Terus kalau D-nya sama dengan 0, D-nya kurang dari 0, itu kan ada ya sifat-sifat persamaan kuadrat kemarin yang berhubungan dengan diskriminan. Oke, materi prasyarat selesai. Insya Allah kalian masih mengingatnya. Lanjut, kita grafik fungsi kuadrat. Kita masuk ke materinya. Nah, kalau pertemuan selanjutnya kalian disuruh membayangkan lintasan bola ketika dilempar atau ditendang oleh seorang atlet, di sini pun ada grafik fungsi kuadrat. Salah satu penerapannya adalah tinggi maksimum. Misalkan kalian melempar sebuah batu, nah tinggi maksimumnya berapa? Pasti kan batu itu kan jatuh lagi. Begitupun di sini. Pernahkah kalian membayangkan tinggi maksimum seorang atlet lompat galah ketika sedang beraksi atau ketika seseorang bermain trampolin? Nah, tinggi tertingginya berapa tuh tinggi maksimumnya namanya? Nah, disinilah salah satu penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita bahas tentang lintasan. Nah, contohnya nih, kalau kalian yang masih bingung lompat galah apa sih Pak? Nah, ini gambarnya lompat galah. Jadi dia mencapai titik maksimum itu pada berapa meter gitu. Nah, ini juga trampolin. Pernah kalian main trampolin? Kalian akan mencapai tinggi maksimumnya berapa? Nah, itulah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini sumbernya. Nah, kalian juga bisa ya melihat aplikasi grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari melalui link YouTube ini. Oke, lanjut kita masuk ke materi. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada 3 pertanyaan yang Bapak ke kalian. Bapak sampaikan kalian. Yang pertama, pada pembuatan grafik fungsi sebelumnya, kalian menggunakan nilai daerah asal. Sekarang pertanyaan gini, apakah efektif menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara kemarin, dengan daerah asal? Efektif nggak ya? Gitu. Terus yang kedua, jika kita salah memilih nilai X, jika kita salah memilih daerah asalnya, apakah akan terbentuk parabola yang diharapkan? 3. Menurut kamu, titik-titik apa saja yang berperan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat? Ya, kemarin kan kita bahas ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, berarti pertemuan sekarang.
Ya, ini benar sekali ya. Ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena kalau kita salah, bukan salah, memilih ya, memilih nilai X-nya atau daerah asalnya, nah ini kemungkinan kita akan sulit membentuk fungsi kuadrat. Membentuk grafiknya, bentuk kurva mulusnya, itu kita akan kesulitan. Nah, untuk itu di sini kita akan menggambar cara yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncaknya. Jadi 3 titik ini yang sangat berperan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, check it out. Oke, kita mulai ya. Gimana Pak caranya? Nah, ini. Ada 3 tahap ya. Pertama, langkah-langkah pertama, kalian harus melakukan proses titik potong kurva terhadap sumbu X. Terus, titik potong kurva terhadap sumbu Y. Dan terakhir adalah titik puncaknya. Ingat ya, titik puncak yang udah belajar kan di pertemuan sebelumnya? Jadi dia mempunyai titik puncak, titik belok ya. Nah, kemarin ada yang nyebut titik belok. Oke, gimana Pak cara menentukan titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik puncaknya? Ya, kita lihat gambar berikut. Oh iya, titik puncak itu ada 2 jenis kemarin ya. Ada titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Nah, ini pada LKPD kalian yang kemarin. Contoh yang nomor 3 ya. Kita lihat, perhatikan gambar sini. Sekarang yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Jadi kurva ini memotong sumbu X di mana? Titik mana? Ya, titik ini. Berapa koordinatnya? Ya, min 1,0. Terus, titik yang kedua, koordinatnya min 5,0. Nah, inilah namanya titik potong terhadap sumbu X. Jadi dia kurva ini memotong sumbu X di mana? Nah, sekarang kita lihat cirinya. Min 1,0, min 5,0. Kalau kurvanya memotong di sini, maka jadinya apa? Ya, jadinya 4,0. Jadi cirinya apa? Ya, cirinya ternyata nilai X-nya, nilai Y-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan titik di sini nih, kurvanya, berarti titiknya min 7,0. Jadi Y-nya bernilai 0. Jadi di sini ciri ketika titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya atau nilai Fx-nya, nilai fungsinya, nilai Y-nya sama dengan 0. Kalian cari X1, X2-nya dengan persamaan kuadrat. Paham ya? Jadi kalian jadikan nih Y-nya sama dengan 0 atau nilai Fx-nya sama dengan 0. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Yang ini ya. Memotong di sini dia. Titiknya adalah 0,5. Pak, kalau titiknya di sini nih, berarti berapa? 0,-3. Kalau di sini 0,2. Berarti cirinya apa? Ciri nilai X-nya sama dengan 0. Jadi titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, tinggal kalian cari nilai Y-nya. Yang ketiga, titik puncak, XP, YP. Nah, titik puncak kita lihat di sini. Di sini sudah ada titik puncaknya min 3, min 4. Ternyata kita lihat min 3 ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri tahu ya kalian ya? Sumbu yang membelah menjadi 2 bagian kongruen. Ini sumbu simetri. Nah, ternyata X-nya itu berasal dari sumbu simetri. Y-nya gimana? Ya, Y-nya berarti nilai fungsinya dia. Tinggal dimasukin ke fungsinya. Dapatlah nilai Y-nya. Jadi 3 tahap ini kalian harus kerjakan bertahap. Gimana? Bisa? Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini sumbu simetri. Nah, kita lihat di sini. Sumbu simetri cara mencarinya gimana? Coba kalian lihat ya. Di sini dia di tengah-tengah. Namanya sumbu simetri berada di tengah. Lihat sini pada sumbu X. Kurvanya memotong min 1 dan min 5. Coba gimana caranya? Coba kalian temukan deh. Gimana caranya dari min 1, min 5 dapatlah min 3. Oke, jadi caranya benar ya. Tinggal dijumlah dibagi 2. Jadi X1 tambah X2 dibagi 2. Nah, itulah nilai sumbu simetrinya. Setelah nilai sumbu simetrinya dapat, maka tinggal kalian cari nilai fungsinya dengan memasukkan ke rumus fungsinya. Oke? Oke. Sekarang ke contoh soal. Nah, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 6x min 5. Oke ya, pertama kita kerjakan dulu titik potong terhadap sumbu x.
titik potong terhadap sumbu X. Berarti fx-nya atau nilai y-nya sama dengan 0. Oke, kita jadikan 0. Kita kerjakan dengan persamaan kuadrat. Ini ya. Oke. Kalau kalian yang bingung dengan x-nya, x kuadratnya negatif, kalian boleh menjadikan positif dengan memindahkan ruasnya. Jadinya x kuadrat min 6x tambah 5 sama dengan 0 ya, pindah ruas. Nah, dari sini tinggal kalian kerjakan. Kalau dikali 5 dijumlah min 6, min 1 dan min 5. Maka x1-nya 1, x2-nya 5. Nah, ini kita sudah dapat. Berarti titik potong terhadap sumbu x adalah 1,0 dan 5,0. Oke, sekarang tahap kedua. Titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya 0. Berarti kita masukkan nih. X-nya sini kita ganti 0. Sehingga ini min 0 kuadrat tambah 6 kali 0 min 5. Jadi y-nya min 5. Dapatlah titiknya 0, min 5. Baru kita masuk ke titik puncak. Titik puncak itu kan tadi kita lihat ya. XP-nya itu adalah sumbu simetri. Tadi kita sudah tahu rumusnya. Tinggal X1 tambah X2 dibagi 2. 1 tambah 5 dibagi 2. Jawabannya adalah 3. Nah, inilah sumbu simetrinya di X sama dengan 3. Lalu, tinggal kita cari nilai fungsinya. Tinggal kita substitusikan saja. Min 3 kuadrat ditambah 6 kali 3, min 5. Hasilnya 4. Titik puncaknya 3,4. Nah, kita belum tahu nih. Titik puncak ini kan 2, maksimum atau minimum. Nah, di sini maksimum atau minimum kita belum tahu. Kita buktikan dengan menggambar ya. Dalam ini kita buktikan dengan gambar. Oke, kita gambar. Check it out. Nah, ini titiknya ya. 1,0, 5,0 terhadap sumbu X. Terus terhadap sumbu Y-nya 0,5. Titik puncaknya 3,4. Kita belum menentukan dia maksimum atau minimum. Kita buktikan dengan gambar. Titik ya. Ini 1,5. Titik potong terhadap sumbu Y. Dan ini 0,5 di sini dia memotong sumbu ini titik 0,5. Titik puncaknya ada 3,4, 3 sama 4. Puncaknya mereka di sini. Oke. Titik puncak itu berarti titik balikan ya. Nah, kita gambar. Nah, jadilah seperti ini. Nah, di sini sumbu simetrinya ya, jelas banget sumbu simetrinya membelah menjadi 2 sama atau kongruen. Nah, di sini sumbu simetri, di sini titik puncak maksimum. Jadi kenapa maksimum? Karena dia di ke atas ya. Puncaknya maksimum. Jadi baru 3,4 ini kita sebut dengan titik puncak maksimum. Gimana? Bisa? Oke. Nomor 2. Oke. Contoh nomor 2. X kuadrat min 2X min 8. Titik potong terhadap sumbu X. Terlihat ya. Berarti titik potong terhadap sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Ya, kita mencari nilai X1, X2-nya dengan persamaan kuadrat. Terlihat ya sini. Kita cari nih. Kalau dikali min 8, dijumlah min 2. Nah, dapatlah X plus 2 dan min 4. Sehingga X1-nya min 2, X2-nya 4. Bisa ya? Oke. Yang kedua sekarang, titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan. Nah, 0 kuadrat min 2 kali 0 dikurangi 8. Nah, hasilnya min 8. Nah, titiknya berarti 0, min 8. Titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga, kita cari titik puncaknya. Kita kan belum di sini ya. XP tambah YP. Berarti kita cari sumbu simetrinya dulu ya. X1 tambah X2 dibagi 2. Min 2 tambah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Oh, ternyata sumbu simetri berada pada X sama dengan 1. Lalu, kita masukkan, substitusikan. Dapatlah YP-nya ya. 1 kuadrat. Min 2 kali 1 min 8. Dapat YP-nya adalah min 9. Sehingga titik puncaknya 1, min 9. Nah, kita belum tahu nih puncak maksimum atau puncak minimum. Yuk, kita buktikan dengan menggambar. Gimana sampai sini? Paham ya, insya Allah ya? Mudah? Oke, lanjut. Gambar.
Titik potong terhadap sumbu X kita dapat min 2,0 dan 4,0 ya. Ingat titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya yang 0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Di sini ada 0,-8. Nah, titik puncaknya 1,-9. Nah, tinggal kita gambar bertahap. Min 2 sama 4 di sini. Terus 0,-8 ada di sini. Nah, tinggal kita lihat puncaknya di mana nih. Dia beloknya di mana? 1,-9. Nah, 1 sama min 9. Nah, di sini. Berarti kita gambar dia belok sini ya. Oke, di sini jelas banget ya. Berarti dia titik puncaknya minimum, ya kan? Nah, dia ke bawah. Nah, di sini sumbu simetrinya. Ini titik puncak minimum ya. Sumbu simetrinya. Nah, titik puncaknya minimum. Jadi bisa ya bedakan mana maksimum, mana minimum. Oke, masuk ke nomor 3. Gambarlah grafik fungsi kuadrat x kuadrat minum x tambah 9. Seperti tadi ya, titik potong terhadap sumbu x. X-nya kita masukkan 0, y-nya 0. Dengan persamaan kuadrat ternyata x min 3, x min 3. Jadi x-nya itu penyelesaian cuma 1. Akar-akar persamaannya cuma 1, yaitu x-nya sama dengan 3. Kalau di sini nanti kan akan bertanya kan, gimana kita menentukan sumbu simetri? Dia hanya ada 1 gitu. Terus yang kedua, titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya 0. Kita ganti, kita substitusikan dengan x-nya 0. Maka jawabannya 9. Dapatlah titik potong terhadap sumbu y adalah 0,9. Nah, sekarang titik puncaknya gimana, Pak? Titik potongnya itu terhadap sumbu x hanya 1. Hanya 1 titik potong terhadap sumbu x. Maka otomatis dia juga sebagai puncaknya. Jadi dia sebagai sumbu simetrinya. Oh, jadi 3 ini adalah sebagai sumbu simetrinya. Karena titik potong terhadap sumbu X cuma 1, maka dia adalah sebagai sumbu simetrinya. Sehingga YP-nya ya pasti 0. Karena kan tadi titik potong terhadap sumbu X 3,0. Maka dia 3,0 titik puncaknya. Oke. Jadi kalau ada kasus seperti ini, yang akarnya cuma 1 nih, D-nya sama dengan 0 ya biasanya. Kalau dalam persamaan kuadrat, X1 sama dengan X2. Nah, itu juga dia sebagai titik puncaknya. Berlaku sebagai titik puncaknya. Ya, kita gambar ya supaya lebih mudah memahaminya. Nih, 3,0 titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y 0,9. Titik puncaknya ini. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, gimana cara menggambarnya? Sedangkan kita tidak punya bantuan titik yang lain, hanya ada 2 titik, berarti cuma garis lurus. Enggak, di sini kita punya konsep tadi ya, 3 ini adalah sebagai sumbu simetri, membelah menjadi 2 yang sama besar atau kongruent. Maka otomatis di sini kita butuh titik bantuan. Kita lihat jaraknya saja. Dari ini sini 3, berarti ke kanan pun 3. Berarti kita butuh 4, 5, 6. Kita butuh titik X sama dengan 6. Nah, sini ya, X sama dengan 6, kita masukkan, kita cari nilainya. 6 kuadrat min 6 kali 6 tambah 9. Dapatlah 9. Sehingga titik yang kita butuhkan adalah 6,9. Ini 6. 9-nya sini, kita gambar. Nah, titik puncak minimum 3,0. Paham ya? Jadi kalau ada kasus seperti ini, kalian butuh titik bantu. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang terakhir dengan menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita lihat titik potong terhadap sumbu X-nya ya, berarti Y-nya 0. Nah, kalian bingung nih, Pak, depannya kan ada anak yang banyak yang bingung ketika X kuadratnya bernilai negatif, A-nya negatif. Nah, kalian boleh merubah posisinya gitu. Jadi X kuadrat pindah ruas ya, X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Baru kalian cari. Oh, ternyata lah, di sini juga sama nih kasusnya. Ternyata X1, X2-nya yaitu min 2 aja cuma ada 1 penyelesaian. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X0. X0 kita tulis, kita masukkan, berarti hasilnya adalah min 4. Oh, titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti 0,4. Nah, titik puncaknya karena kasusnya seperti yang soal sebelumnya, maka titik puncaknya adalah sumbu simetrinya min 2. Sehingga YP-nya 0. Titik puncaknya min 2,0. 0 dari mana, Pak? Ya, kita masukkan ke rumus fungsi bisa mencari nilainya, atau dari sini kita jelas nih.
Karena kan X-nya min 2. Kalau min 2 berarti pasangannya 0. Nilai fungsinya. Oke, kita masukkan, check it out. Kita gambar ya. Nah, sama seperti tadi, titiknya hanya 2. Tapi di sini kita ingat ya, min 2 ini adalah sebagai sumbu simetri. Nah, sumbu simetri. Berarti dia tengah-tengah di sini. Berarti kita lihat jaraknya. Ini 2 langkah, berarti ke kiri pun 2 langkah. Kita butuh titik dengan X sama dengan min 4. Kita substitusikan, cari nilai fungsinya. Dengan X sama dengan min 4, dapatlah min 4. Kita gambar. Jadi, nah inilah gambarnya. Jadi dia titik puncak maksimum ya. Di min 2,0. Gimana? Grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak lebih mudah kan ya? Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, yuk guys, kita ambil kesimpulan. Kalau kita sudah belajar dari menggambar pertemuan sebelumnya, pertemuan sekarang, kita bisa loh ambil kesimpulan. Kita masuk ke sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kita bisa nih kesimpulannya. Coba kita amati gambar-gambar dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan hari ini, pertemuan sekarang ini. Kita amati gambarnya, kita amati nilai A-nya, kita amati nilai diskriminannya, A-nya apakah lebih besar dari 0, kurang dari 0, sama. Terus juga D-nya apakah sama dengan 0, lebih besar dari 0, kurang dari 0, bentuk grafiknya seperti apa? Ayo kita ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, nah ini. Jadi ternyata di sini ada 6 jenis grafik fungsi kuadrat. Kalau D-nya lebih besar dari 0, nih, kan kalian ingat ya untuk persamaan kuadrat, dia memotong 2 buah titik. Ingat kalau dia sama dengan 0. A-nya lebih besar dari 0, maka dia ternyata kurvanya menghadap ke atas. Jadi seperti ini. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, kurvanya menghadap ke atas atau mempunyai titik puncak minimum. Kalau A-nya kurang dari 0, dia menghadap ke bawah, titik puncak maksimum. Lalu tinggal kita lihat nilai D-nya. D-nya lebih besar dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, dia menyinggung. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak menyinggung atau tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Nah inilah kesimpulan kita selama belajar grafik fungsi kuadrat. Jadi kalian bisa mengetahui nih, tanpa digambar, oh ini D-nya gambarnya pasti karena A-nya lebih besar dari 0 nih, maka dia menghadap ke atas. Terus lihat D-nya kurang dari 0, oh berarti dia tidak menyentuh sumbu X gitu. Oke. Inilah kesimpulan kita belajar grafik fungsi kuadrat, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang yuk kita tes. Kalau A-nya lebih besar dari 0, D sama dengan 0. Berarti gambarnya seperti apa? A lebih besar dari 0. Berarti otomatis dia titik balik minimum atau titik puncak minimum ya. Dia menghadap ke atas. D-nya sama dengan 0, berarti dia menyinggung sumbu X satu titik. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Oke. Kedua, nah ini gimana syaratnya? Sifatnya. Oh, dia menghadap ke bawah, titik puncak maksimum berarti A-nya kurang dari 0. Terus memotong sumbu X di 2 titik. 2 titik berarti D-nya lebih besar dari 0. Nah, ini. Oke, terakhir. A lebih besar dari 0, D kurang dari 0. A lebih besar dari 0, berarti dia menghadap ke atas. D kurang dari 0, berarti dia tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Berarti gambarnya seperti ini. Ini? Iya, salah ya. Gambarnya tidak. Karena A-nya lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, maka dia menghadap ke atas. Titik puncak minimum, gambarnya seperti ini. Oke, pintar. Oke, mantap. Sobat pintar, luar biasa. Oke ya. Oke, lanjut sekarang persamaan sumbu simetri. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau gambarnya tidak menyentuh sumbu X, gimana cara kita mencari sumbu simetrinya? Kan ada X1 tambah X2 dibagi 2. Kalau D-nya kurang dari 0. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa. Nah, titik puncak itu kan XP sama YP. Sumbu simetrinya X1 tambah X2 bagi 2. Atau kalian tidak perlu mencari X1 dan X2 di sini. Kita mempunyai formula ya nih.
rumus simetrinya min B per 2A. Jadi kalian boleh menggunakan rumus min B per 2A tanpa mencari X1, X2. Jadi kan tidak semua penyelesaian dari grafik fungsi kuadrat ini dengan menggunakan grafik. Tapi ketika kita butuh yang namanya rumus simetri, kita nggak perlu bisa jadi kita nggak perlu mencari X1, X2-nya karena jika D-nya kurang dari 0, maka tidak ada X1, X2-nya. Sehingga kita menggunakan min B per 2A. Nah, YP-nya nilai puncak maksimum atau minimum. Nilai tergantung dari nilai sumbu simetrinya. Seperti yang tadi ya. Contoh soal. Nih. Nah, di sini tentukanlah sumbu simetri. Nilai maksimum, minimum, dan koordinat titik puncaknya. Nah, di sini kita nggak perlu mencari X1, X2. Karena kalau kita mencari X1, X2, itu di sini kalau kalian cari coba deh. Ternyata diskriminannya negatif. Kita nggak akan ketemu nilai X1, X2 karena dia tidak menyentuh, tidak menyinggung sumbu X sama sekali. Nah, kita pakai rumus ini aja, min B per 2A. Asal kita tahu ya A berapa, B berapa, C berapa. B-nya di sini adalah 4, min 4. Per 2A, 2 kali 1. Berarti XP-nya, sumbu simetrinya min 2. Setelah itu gimana nilai maksimum minimumnya? Nah, kita masukkan, dapatlah nilai minimumnya, nilai maksimum minimumnya, nilai fungsinya adalah 5. Nah, di sini kita harus tahu nih, Pak, ini puncaknya maksimum atau minimum? Gitu. Kan tadi kita udah lihat ya kesimpulan yang sebelumnya, sifat grafik fungsi kuadrat. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia apa? Ya, jika A lebih besar dari 0, maka dia minimum. Jika A-nya kurang dari 0, maka dia maksimum. Kita lihat di sini A-nya berapa? A-nya 1, lebih besar dari 0. Maka dia titik puncak minimum. Jadi kan nggak perlu gambar ya. Di sini kalian tidak perlu gambar, kalian tinggal menggunakan sifat-sifatnya saja. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kali ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terus juga kalian makin sukses, tetap berkarya, berprestasi, walau di rumah. Salam sehat, salam semangat, salam sukses. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kalian semua sukses dan kita semua bisa hidup normal kembali. Semoga kita bisa ketemu lagi di sekolah bersama teman, bersama guru. Terima kasih. Bapak akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.